Shalom Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan. Selamat malam. Kita malam hari ini akan merenungkan firman Tuhan bersama di dalam bulan Bina Keluarga. Kami mengajak Bapak Ibu dan anak-anak untuk membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 8 ayat 30 sampai 31. Namun sebelum membaca firman Tuhan, mari Bapak Ibu, anak-anak dan keluarga kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkau adalah sumber hidup kami, sumber berkat kami. Kami akan membaca firman Tuhan. Berkati kami, baik kami yang ada menyampaikan firman Tuhan, maupun Bapak Ibu anak-anak yang ada di rumah, untuk melandasi bulan Bina Keluarga. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu anak-anak yang ada di dalam keluarga masing-masing malam hari ini, di dalam bulan Bina Keluarga, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 8 ayat 30 sampai 31. Mari kita buka Alkitab dan kita baca bersama. Judulnya adalah Sida-sida dari Tanah Ethiopia. Ayat 30, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Demikian jauhnya firman Tuhan yang kita baca, ayat 30 dan ayat ke-31. Bapak Ibu, anak-anak dan keluarga yang diberkati Tuhan malam hari ini, ayat 30 dan ayat 31 kita membaca bahwa Filipus mendengar sida-sida sedang membaca Alkitab. Sida-sida adalah pejabat perbendaharaan di Istana Ratu Kandake. Di pembacaan sebelumnya, ayat 27b menerangkan, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan beserta keluarga, ketika membaca Alkitab, kita tidak mengerti karena tidak ada yang membimbing kita atau membimbingnya. Walaupun sida-sida atau petinggi istana memiliki kitab suci sendiri, sida-sida ini tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam bait suci untuk menyembah Tuhan. Kerinduan akan Tuhan oleh sida-sida ini sangat besar, tetapi tidak ada yang membimbingnya. Sama dengan kami semua, apabila membaca firman Tuhan hanya membaca saja, namun tidak ada yang membimbingnya, kita tidak mengerti apa arti kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus belajar seperti sida-sida ini. Dia meminta untuk Filipus untuk menjadi pengajarnya tentang firman yang dibacanya. Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, yang tadi saya sampaikan bahwa Filipus diminta oleh sida-sida untuk naik dan duduk untuk mendengar sekaligus membimbingnya. Duduk di atas keretanya karena sida-sida ini sedang duduk di atas kereta, sebuah kereta
sehingga dia mengajak Filipus untuk duduk di sampingnya sambil mengajar kepadanya tentang firman Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, ya, Sida-sida ini meminta Filipus naik dan duduk untuk mendengar sekaligus membimbingnya agar ia mengerti kitab suci, sehingga dalam kisah ini menerangkan bahwa Sida-sida membaca kitab suci dengan suara yang sangat keras. Kalau kita membaca firman Tuhan atau kitab suci, sebelumnya kita harus berdoa, minta bimbingan Roh Kudus agar menolong kita, sehingga apa yang kita baca ditolong oleh Roh Kudus Tuhan kita, untuk kita mengerti isi maksud dari firman Tuhan yang kita baca. Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, saat ini kita yakin bahwa di sini, di dalam ibadah kita, Tuhan pasti berperan menolong keluarga kita melalui firman Tuhan ini, sehingga pertolongan Tuhan memberi dampak yang baik pada pekerjaan maupun di dalam rumah tangga kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan dan refleksi di malam hari ini di dalam rangka Bina Keluarga di bulan September 2024. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu untuk mengajarkan kami bagaimana kita dapat mengerti arti firman-Mu kalau kita tidak meminta pertolongan dari-Mu Tuhan. Agar kami selalu keluarga-keluarga Kristen menjadi contoh teladan bagi orang lain. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa di malam hari ini. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, anak-anak di dalam keluarga masing-masing di rumah. Shalom.